Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, great. Alhamdulillah. Salam kesadaran. Indonesia. Indonesia. Ini yang pertama saya Mbak Joko. Ya jelas pasti nih. Murid Tapi teladan. Dari teladan. Yes. Ya, kita nggak berasa ya sudah hari ke-15. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Eh, jadi kalau we are spiritual being ini artinya kita punya punya kekuatan yang kekuatan terbesar salah satunya adalah ya spirituality power ya, bahwa ada namanya body set, mindset, heart set, and soul set ya. Kadang-kadang di Ramadan ini kita diminta untuk men-setting ulang kembali badan ini ya. Maka kata Nabi, berpuasa itu adalah mensehatkan ya. Orang-orang yang dulu orang-orang tua kita itu salah satu riadonya adalah puasa ya. Dan tidak hanya Ramadan, bahkan ada yang ingin anaknya hebat, setiap hari puasa itu dulu selama hamil itu, dan menjadi pemimpin setelah Bung Karno, namanya Pak Harto itu. Ibunya katanya waktu yang punya anak Pak Harto itu sepanjang hamilnya itu puasa. Jadi orang-orang tua kita punya kearifan itu salah satunya adalah puasa, riado. Jadi, nah di saat ini banyak orang tua yang hampir nggak ada riado ya, sehingga anaknya kadang-kadang ya rata-rata. Jadi hebatnya kita ini salah satunya adalah riado spiritualitasnya orang tua kita. Ya walaupun orang tua kita secara intelektual itu biasa, bahkan kayak saya sendiri orang tuanya ya hanya tukang beca, tetapi riadohnya itu kuat, spiritualitinya kuat. Misalkan nggak putus Senin Kamis, nggak putus tahajud, ya. Dan itu ternyata berdampak kepada anak-anaknya. Maka tantangan kita saat ini adalah ya apa riadoh kita sebagai orang tua buat anak-anak kita. Ya. Salah satunya karena Allah sangat mencintai kita sebagai hamba-hambanya, maka diberikanlah bulan suci Ramadan ini sebagai ya minimal gitu Pak Slamet. Minimalnya adalah kita ya untuk la'allakum tatakun. Maka kalau kita baca di Al-Quran itu selain la'allakum tatakun, di dua ayat berikutnya adalah la'allakum tashkurun kan. Ya, jadi habis la'allakum tatakun itu kita akan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Baru la'allahum yarsyudun. Jadi la'allahum yarsyudun ini adalah kita akan selalu dibimbing oleh Allah dalam menjalani proses kehidupan ini. Jadi sepertinya kita diingatkan kembali bahwa ya kita ini makhluk spiritual yang sedang mendiami badan kasar. Dan karena kita satu saudara, hari kemarin Bani Adam ya, keturunan Nabi Adam, maka kita diingatkan kembali bahwa Nabi Adam ini ya adalah makhluk spiritual yang kemudian karena kelemahan, kelelahan dan juga ya kesalahan dirinya kemudian dikeluarkan atau diturunkan ke bumi, dan sepanjang itu Nabi Adam berdoa, Rabbana zulamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan kemudian dikasih kesempatan. Maka teori dalam buku Seven Wonders
kita pernah membahas teori Dante ini ya, bahwa awalnya manusia adalah makhluk yang paradiso, bahagia. Karena kelemahan dirinya, kita jatuh ke alam inferno, alam penderitaan, dan simbolnya adalah ketika Nabi Adam diturunkan dan begitu menderita sekali di bumi, dan Nabi Adam berdoa sepanjang hari, sepanjang hidupnya, sampai akhirnya ya menemukan kembali purgatorio atau tazkiyatun nafas, naik lagi menuju ke paradiso. Jadi kalau Nabi Adam ratusan tahun untuk menemukan paradise, kembali ya dari paradise turun, kemudian siklus berikutnya adalah dari inferno ke paradiso, dari inferno ke purgatorio baru naik ke atas ke paradiso lagi. Nah, kita serupa ya. Jadi ya Allah sangat sayang kepada kita, siapapun hamba-hambanya yang beriman ya, yang takwa kepada Allah, maka dikasih kesempatan. Pasti mengalami yang namanya bulan suci Ramadan gitu, Pak Slamet. Nah, tinggal apakah Ramadan ini sebagai tazkiyatun nafas, spiritualitas kita. Kalau kita adalah spirituality power, kita punya atau kesadaran spiritualitas bahwa kita adalah makhluk spiritual, maka ini adalah kesempatan terbaik ya. Pada bulan suci Ramadan ini kita menggunakan rumus kalau dalam self awareness adalah ilmu ikhlas ya. Kita memberikan nutrisi kepada jiwa kita biar semakin kuat, semakin besar, semakin hebat ya di bulan suci Ramadan ini. Karena ikhlas itu ya makanannya hanya satu ya. Spiritualnya makan satu ya, yaitu apa? Soul set ini adalah keikhlasan. Jadi percayalah bahwa tidak semuanya kita bisa kontrol ya. Maka ada kutipan dalam spiritualitas kita bahwa if you cannot control, surrender to Allah. Jika kita nggak bisa atau nggak mampu mengendalikan sebuah keadaan itu, maka pasrahkanlah setotal-totalnya kepada Allah. Nah, di Ramadan ini Allah menginginkan kita kembali menjadi makhluk spiritual. Ya, bukan hanya puasa badani, tapi puasa nafsani ya, puasa jiwa yang paling sulit. Maka dalam teori Nako Center, kita ada 3S yang teman-teman latihan selama 21 hari ya, dan ini bisa disinkronkan dengan bulan suci Ramadan. Dari S yang pertama adalah sikap bahagia tanpa syarat, sodako tiap hari, dan yang terakhir selalu bicara yang baik atau afirmasi dalam situasi yang sulit. Jadi selalu bicara yang baik dalam situasi yang sulit. Karena orang kalau bicara baik di situasi yang normal itu biasa. Orang kalau situasinya sehat, bicara baik itu biasa. Tapi bagaimana dia tetap bicara baik dalam posisi sakit? Masih ucapkan Alhamdulillah, ya Allah. Bagaimana dia posisinya dalam posisi terjepit tekanan keuangan, dia masih mengucapkan Alhamdulillah, ya Allah. Di posisinya dia di fitnah, dia masih mengucapkan Alhamdulillah, ya Allah. Maka itu menunjukkan kita punya mental heart ya, kesehatan mental, bahwa kita tetap sehat walaupun dalam situasi tertekan. Teman-teman hebat. Dan kalau kita punya riadoh khusus selama bulan suci Ramadan ini, maka bersiap-siap dampaknya adalah kepada anak-anak kita ya, keluarga kita di masa yang akan datang. Yang anak-anak kita tentu saja kita diperlihatkan gambaran hari ini saja sudah begitu banyak sekali fitnah dan juga eranya era penuh dengan ambigu ya dan menegangkan seperti kita lihat hari ini, peperangan. Maka kita menanamkan hari ini, menanamkan
riado spiritual kita, sehingga pada saat kita nanti meninggalkan dunia ini, anak-anak kita memiliki ya nurani, memiliki hati yang tadi digambarkan di awal, la'allakum tattaqun, kemudian menjadi manusia-manusia takwa, dan anak-anak kita juga ya la'allakum tashkurun, menjadi manusia-manusia yang selalu bisa bersyukur. Dan yang terakhir, walaupun kita nanti meninggalkan dunia ini, la'allahum yarsyudun, Allah masih membimbingnya, seperti Asmaul Husna adalah ya Al-Hadi, atau Allah itu maha petunjuk, memberikan petunjuk ketika anak kita dalam posisi sulit, tersesat, ya, tapi masih memiliki cahaya dalam hatinya untuk menjadi manusia-manusia di atas rata-rata. Teman-teman yang great ya, saya ucapkan selamat memasuki hari ke-15 ya. Dan inilah momen-momen kita akan menuju ke 15 terakhir, ibarat pendakian ya, secara naluri maka akan banyak orang tertinggal menuju pendakian ini, teman-teman hebat. Hanya manusia-manusia dalam teori adversity, intelijensi, kecerdasan lahan banting, yang tipenya adalah tipe campers, orang-orang yang menancapkan bendera di atas puncak sukses, di atas puncak, nggak mau turun. Tapi mereka yang tipenya camp, dia akan berhenti di tengah-tengah Ramadan. Apalagi tipe quitters, ya, dia sudah menyerah pada awal-awal Ramadan. Terima kasih ya Pak Haji Slamet, ini Mbak Joplo dan teman-teman semua, ya, Bu Haji di Sukabumi, Pak Wawan, ya, Pak Asep, dan semua teman-teman yang great, Bu Darti, Pak Didim, ya, teman-teman semua. Insya Allah sampai ketemu, Bu Neneng, sampai ketemu di Nako Center hari Sabtu dan Ahad besok ya, dalam Amin. pembentukan WA Spiritual Being bagi anak-anak kita OSIS, insya Allah. Terima kasih ya, kita tutup dengan semangat di atas rata-rata ya. Salam kesadaran Indonesia. Yang motor siapa? Oke. Udah, Mas. Udah, Kos. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Coach, terima kasih semua teman-teman. Terima kasih. Selamat Terima kasih. menjalankan sahur di pertengahan perjalanan. Assalamualaikum semuanya.